Ya, pagi ini kita akan kedatangan seorang ibu yang luar biasa. Jadi kemarin kita ngumpul di Fitco dan kemarin mendengar sharing dari Bu Riana, bagaimana Bu Riana ditinggal suami, tapi bisa menjalani hidupnya single parents, membesarkan anak, menjadikan anaknya berhasil. Kemarin ikut jadi calon hakim, gitu ya Bu ya, Bu Riana. Pokoknya luar biasa sekali pertemuan kemarin dan Bu Riana menginspirasi kami semua yang ada di Fitco dan kita pengen ngulang kayak gitu cerita Bu Riana selengkapnya bagaimana awalnya perjuangannya sampai saat ini. Silakan Bu Riana. Ya, Bu Riana ini masih di unmute. Ah, masih mute? Ya, 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 Silakan. udah. Selamat pagi, Ko Abe. Selamat Selamat, pagi. selamat Ya, pagi semuanya buat rekan-rekan yang ada di sini. Pagi ini saya mau ucap syukur ya karena ada di lingkungan khususnya di grup OAB karena hal ini sangat positif bagi saya menambah kekuatan batin yang lebih sehat ya. Judulnya ini being a strong woman ya. Sebenarnya tadinya saya bukan seorang yang kuat dalam perjuangan ya, tapi seorang yang lemah sebenarnya karena apa? Selama masih ada suami itu, istri itu pasti sangat kekuatannya itu lebih ya. Tapi di saat suami dipanggil Tuhan, disitulah awal mula saya pribadi dibentuk Tuhan ya. Artinya ini jalan tahun ke-11 saya memperkenalkan sendiri tanpa suami karena tahun 2011 suami saya meninggal waktu masih suami saya dinas di Pengadilan Negeri Binjai, Medan, Sumatera Utara. Saat itu suami saya itu nggak sakit ya, dan juga rajin check up karena saya selalu ikut. Suami saya dulu seorang hakim di bawah pengawasan Mahkamah Agungnya. Kalau pengadilan 4 pilar, pengadilan PN, PT, pengadilan agama, dan pengadilan militer ya. Sekarang sudah 4 pilar mereka, semua di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Nah, saya selalu ikut oleh suami saya karena dari awal memang saya nggak pernah dikasih suami saya untuk bekerja. Itu kesalahan terbesar suami saya. Karena dia beranggapan, berpikir, berharap dia panjang umur ya, tapi ternyata umur itu semuanya Tuhan yang sudah mengatur, hak otoritas Tuhan yang sangat harus kita hormatin ya. Jadi saat itu kejadiannya pagi-pagi kita masih sarapan, berdoa bersama seperti biasa. Jam 10 masih teleponan dan jam 1 siang sudah nggak ada. Saat itu seperti biasa komunikasi suami istri, Pak udah makan belum gitu. Tapi dia nggak jawab. Saya berpikir biasanya sesibuk apapun dia, kalau bukan sedang sidang, pasti dia jawab apapun, sesingkat apapun, tapi nggak dia jawab, terus dia telepon. Saya pikir itu suami saya, ternyata itu temennya. Jadi temannya bilang, Bu, Bapak di rumah sakit. Jujur saya nggak berpikir sedikit pun kalau suami saya akan berakhir hari itu juga ya. Saat itu saya hanya berpikir gini, oh suami saya kecapean karena kami baru pindah dari Indonesia Timur. Hakim itu selalu pindah-pindah ya. Kami baru pindah dari Indonesia Timur baru 10 hari di Medan ya, di Binjai itu ya. Jadi saya nggak pernah berpikir terbayang suami saya akan meninggal gitu loh. Hanya saya berpikir, oh suami saya kecapean karena langsung sidang gitu ya kan. Nah, ternyata saya begitu sampai di rumah sakit, saya hanya mendengar dokter berkata, Bapak ini agamanya apa? Dia hanya minta doa, doa, doa. Tapi saya dengar, begitu saya masuk ke ruangan ICU, semuanya udah selesai ya. Saat itu saya hanya menciumi kaki suami saya. Kenapa? Karena dia seorang pria yang baik dalam hidup saya. Dia bapak yang baik.
Dia boleh di persidangan dengan gagahnya seorang hakim, tapi kalau di rumah itu semuanya dia tinggalkan. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Itulah sosok suami. Hingga bertahun-tahun pun sulit untuk kita lupakan ya. Walaupun pernikahan saya hanya 20 tahun bersamanya, tapi saya boleh menyimpulkan 20 tahun sangat bahagia ya. Karena apa? Dia sangat menjadi role model bagi saya, bagi anak-anak kami. Saat itu serasa the end of the world. Dunia berakhir, dunia saya berakhir gitu ya. Saya bingung karena saat itu anak saya sekolah di Malang di asrama, karena kami pindah-pindah, satu di asrama Santoy Malang, di asrama putra dan putri, anak kami 3 orang, 1 perempuan 2 laki-laki. Jadi padahal 2 hari yang lalu sebelum meninggal suami saya masih ambil tiket anak-anak saya karena mau pulang bulan 12 saat itu. Suami saya meninggal tanggal 21 bulan 11. Saat itu saya bingung, saya berpikir ini benarkah kejadian semuanya gitu ya. Tapi ternyata benar, karena jasad suami saya sudah dibawa ke rumah gitu ya. Jadi hal ini sangat mengguncang jiwa saya. Saya bukan wanita yang bekerja, saya hanya ikut suami gitu ya. Di sini saya sharing kepada semua ibu-ibu yang ada. Kalau masih punya suami, kita memang wanita harus bekerja. Kita wanita harus belajar mencari uang seperti apapun. Beda di masa saya dulu ya. Di masa saya dulu 15 tahun yang lalu belum seperti ini. Wanita itu semua bekerja, apapun bisnis gitu ya. Tapi di masa saya dulu masih banyakkan wanita itu hidup dengan suami di rumah, suami bekerja gitu ya. Nah, tapi berawal dari situ semuanya dengan segala kepahitan, di mana saya harus melewati. Saya sendiri lemah, tapi saya pun harus memberikan semangat bagi anak-anak saya bertiga ya. Karena mereka berkat Tuhan ini sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami rawat gitu ya. Tapi saya sendiri pun sangat hancur rasanya. Disitulah saya merasakan, saya memilih saat itu dekat kepada Tuhan. Memang dalam pernikahan kami, suami saya selalu menjadi role model bagi saya dalam segalanya. Jadi dia meninggalkan bekal kepada saya hidup dekat dengan Tuhan. Saat itu pilihan saya nggak ada yang lain, hanya dekat dengan Tuhan. Dan semua saya tumpahkan kepada Tuhan. Makanya kemarin waktu saya ketemu dengan Ko Abe, saya pernah bilang, kok harusnya saya bertemu dengan Ko Abe itu waktu saya baru hancur-hancurnya kehidupan saya. Tapi saya kembali mengaminkan firman Tuhan bilang, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, seperti itu ya. Saya sudah melewati 11 tahun dengan segala susah payah, menjadi seorang single mom bukan masalah gampang. Karena apa? Kita menata hidup yang baik di hadapan Tuhan itu bukan masalah gampang. Kalau hanya sekedar hidup itu sangat gampang banget. Tapi sekalian menjadi bapak dan ibu buat anak-anak saya, serius, jujur, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mampu. Dan Waktu itu anak-anak umurnya berapa aja, Bu? Pas waktu ditinggal suami? Anak saya yang paling besar itu semester 2, yang nomor 2 masih kelas 2 SMA, yang ketiga masih kelas 5 SD. Nah, sekarang yang ketiga kelas 5 SD dulu itu, sekarang udah semester 7 ya, puji Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan Ya. Anak 3 ya, ditinggal ya, banyak ya. Stres banget juga, sedih banget, juga stres banget juga ya. Betul Pak, itu kalau nggak ada Tuhan, saya sudah gila barangkali Pak. Saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, Kau menata hidupku begitu luar biasa Tuhan. Tanganmu tidak pernah lepas dari kehidupanku, selalu memegang tanganku. Andaikan Tuhan tidak ada, hidupku bisa hancur dan gila. Serius, gila. Kalau saya lihat orang gila di pinggalan, saya merenungkan, saya bilang, Tuhan, andaikan Tuhan tidak ada, seperti itulah aku keadaannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan melatihku untuk berperang. Berperang dalam artian, saat itu aku bingung seperti ini. Tuhan, apa yang mau aku lakukan? Karena pensiun kan nggak seperti suami kita masih dinas ya.
apa yang harus kulakukan Tuhan, seperti itu. Tapi ini yang saya mau sharingkan kepada kita semua. Kalau kita masih mau datang kepada Tuhan, dan Tuhan masih merangkul kehidupan kita, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat, karena di sana ada kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Asal kita mau menjalani hidup yang baik di hadapan Tuhan tentunya ya. Hidup yang baik itu ya yang berkenan, seperti itu ya. Dan dari situlah saya tidak pernah lepas ibadah. Dan saat itu saya nggak suka pergi kemana-mana, karena apa? Seorang istri yang tinggal suami, sekalipun dia ada di keramaian, batinnya sepi. Batinnya itu ada yang hilang, dan sepi aja. Jadi kemanapun dia melangkah, seolah dia berjalan di hutan yang sangat sepi, yang tidak ada penghuninya. Iya. Itulah. Waktu itu sendiri merasa kayak begitu ngeblank, terus hampir nggak melakukan apa-apa juga selama berapa bulan, Bu? Saat itu saya nggak sampai bulan sih Pak ya, nggak sampai tahun, mungkin hitungan bulan saja. Saat itu saya langsung bisnis tas, tapi hanya hitung berapa bulan. Terus saya bisnis grosir minuman juga gitu. Tapi saat saya bisnis grosir minuman, saya harus meninggalkan anak saya yang masih kecil ini jam setengah 6 pagi. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk aku bisa mendampingi anakku yang masih kecil ini, karena dia sudah kehilangan bapak ya. Masa saya juga nggak bisa mendampingi dia kalau dia mau pergi sekolah gitu ya. Saya dari dulu memang rajin senam. Tempat senam saya, teman senam bilang gini, Briana coba aja di properti. Nah, kakak saya ada punya kantor di Gading Serpong. Nah, dari situlah semua awal mulanya. Walaupun dunia properti saya tidak mengerti dulu, tapi puji Tuhan sampai sekarang saya bisa tough di properti ini. Karena apa? Karena saya bisa mengatur waktunya dengan fleksibel ya. Apalagi sekarang saya mencintai banget properti ini ya. Karena menurut saya agent properti itu di sana kita bisa melayani sesama, melayani orang yang mau beli rumah gitu ya. Jadi emang jiwa saya jiwa pelayanan sih ya. Saya bersyukur Tuhan kasih di hidup ini, di jiwa ini ada ketulusan kepada siapapun ya. Jadi hidup saya itu enggak hitung-hitungan dengan uang gitu loh. Tapi saya lebih bersyukur kalau saya bisa membantu orang lain dengan apapun. Seperti nasihat OAB, itulah yang saya suka kehidupan ini gitu loh. Berpandangan positif kepada siapapun. Jadi saat itu tahun ketiga, tahun kedua saya mulai di properti, sehingga mulai saya merangkak, saya bisa urus anak saya mau sekolah gitu loh. Dan saya bersyukur melewati tahun demi tahun hanya dengan kekuatan Tuhan, dan melihat anak-anak saya bertumbuh. Anak saya yang perempuan lulus SMA dari Santo Yusuf Malang, dia tes diterima di Brawijaya, dan sekarang dia sudah menjadi calon hakim, jadi tempatkan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Baru bulan 5 kemarin ya, karena 3 tahun dia menjadi legal di perusahaan asing di Jakarta. Namanya perusahaan Ian Ming, perusahaan dari Taiwan, tapi di Taiwan dia sebagai perusahaan BUMN. Dan yang satu masih semester 8, yang satu sekarang semester 7. Memang gampang menceritakan ini ya, ibu-ibu ya kok Ade, tapi nggak segampang menjalaninya. Gitu loh. Iya banget, Bu. Penuh air mata pasti kan? Ya, Penuh tangisan, penuh betul. apa, kayak gimana. Stres Banyak banget. ya, andai kan Tuhan tidak ada, saya nggak ngerti seperti apa. Ini aja 11 tahun masih berurai air mata ya. Memang saya salah. Salahnya saya terlalu lama terpaku pada suami saya, tidak move on ya. 7 tahun saya baru bisa move on ya. Sekarang saya baru bisa mengatakan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan merancang sesuatu yang baik dalam hidup saya. Makanya tadi kok Abe waktu masih kita yoga, kok Abe bilang, bayangkan kita bahagia, penuh limpah. Ya benar, itu saya mainkan itu sekarang, penuh limpah syukur, penuh limpah nilai-nilai yang baik, penuh limpah segala-galanya.
Dan itulah yang saya transferkan kepada anak-anak saya, kepada orang-orang di sekitar saya. Mungkin di sini nggak ada yang seperti saya ya. Saya hanya berpesan, andaikan ada, tetaplah berjuang, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Apa yang menjadi keyakinan kita ya, apa yang menjadi agama kita, tetaplah kuat di dalamnya. Berharap pada Tuhan dan tetap berusaha. Semangat itu yang paling penting. Karena kalau Ya, udah kehilangan semangat, apapun kita nggak bisa lakukan. pas di titik terbawah sempat sampai ngutang-ngutang, Bu, atau apa? Puji Tuhan, Enggak saya ya? nggak pernah. Puji Tuhan, Siap. saya nggak pernah sampai ngutang-ngutang, Pak. Karena begini, waktu anak saya SD, saya sudah bergumul, berdoa. Saya bilang, Tuhan, pengen anak saya ini saya masukkan di sekolah Katolik, karena saya tahu sekolah Katolik itu suasana yang baik buat anak saya. Jadi sekalipun saya udah nggak ada lagi suami, teman berdoa, ada lingkungan yang baik buat dia. Jadi anak saya masih SD, saya berdoa. Pas SMP, Tuhan siapkan semuanya. Anak saya masih SD, SMP, saya berdoa lagi untuk dia dapat SMA tempat yang bagus. Tuhan siapkan pada waktunya. Nah, ini yang paling luar biasa. Anak saya mau kuliah. Jadi saya itu Pak Koabe nggak pernah putus asa gini loh. Anak saya mau kuliah, saya tahu dia pengen kuliah. Tapi saya pun sebagai orang tua nggak pernah bilang seperti ini. Udah dia nggak usah kuliah nak, kerja aja. Saya nggak mau seperti itu. Saya selalu berpikir kalau masih ada Tuhan yang bisa kita temui, kita berjuang gitu loh. Jadi saat itu saya nggak punya uang. Anak saya lulus di Universitas Bunda Mulia karena dia ngambil DKV, harus ada uang 40 juta ya. Tapi last minute itu Tuhan akan dengan sangat luar biasa loh itu. Oh, last minute, Itulah Bu. Dari deal properti berarti waktu itu. ya itu kok. Jadi saat itu ada apa namanya? Ada transaksi second. Jadi saya bilang gini, rumahnya sebenarnya murah, hanya 850 juta. Tapi dari dia 800, ada pembeli 850 mau deal. Saya bilang sama owner, Pak, boleh nggak kalau 50 juta itu buat saya? Buat apa, Bu? Gitu kan. Anak saya mau kuliah, Pak. Gitu. Oh Oh, gitu ya, Bu ya. Boleh, Bu. Tapi masuk pajak dulu semuanya, supaya potong pajak. Oke, gitu loh. Nah, itu saya dikasih Tuhan keberanian untuk bicara kepada owner ya. Oh ya, saat ya. itu Jujur langsung dia begitu bilang, ya? Oke. ya saya itu menuntun mengalir begitu saja kok, dan nggak pernah terbayangkan. Akhirnya dia bilang, boleh Bu, tapi bayar pajak dulu ya, gitu. Bayar pajak. Setelah bayar pajak, langsung dia bilang, Bu Riana, karena Bu Riana yang 50 juta ini kan bukan fee, tapi itu jalan Tuhan. Dia bilang, saya transfer langsung ke rekening Bu Riana ya, katanya gitu. Oh, Fee-nya ya. baru fee-nya baru masuk kantor. Itu anak saya bisa kuliah. Ya Oh, sangat keren, keren. sangat luar biasa gitu loh. Uh, Makanya anak saya walaupun saya nggak punya uang, namanya hidup seorang ibu rumah tangga ya. Kalau dia minta uang kuliah, saya nggak pernah bilang, mama aja lagi pusing, kamu nggak. Tapi saya selalu bilang, oke, berdoa ya nak ya. Sebelum minta ke mama, minta dulu kepada Tuhan. Jadi saya selalu mendidik diri saya itu berkata yang baik kepada anak. Karena anak itu nggak dikasih pun udah kecewa dia ya. Tapi kalau kita berkata-kata yang baik, hatinya pun akan lembut. Puji Tuhan, dengan seperti itulah saya menghadapi anak-anak saya. Dan puji Tuhan tidak ada, di rumah ini tidak ada marah-marah. Saya hanya bicara sedikit, mereka mengerti. Gitu loh. Saya hanya bicara Iya. sedikit, mereka mengerti. Nah, itu puji Tuhan menurut saya sih. Cewek berapa, cowok berapa, Bu, anaknya? 2 cowok, 1 cewek. Oh, ya. Ya, Oke. 2 cowok, 1 cewek. Dan mereka bertiga ini yang saya syukurkan, harta yang luar biasa kok, mereka saling mensupport, saling menyayangi, mengasihi. Di antara mereka ada yang saling, ini kan punya aku, ini enggak. Mereka semua saya suka lihat. Kalau mereka ketemu mau pergi, tos-tosan apa, dengan gaya mereka anak muda ya. Di situ saya mengucap syukur, Tuhan, ini yang kau pertunjukkan saat ini kepada aku Tuhan. Walaupun 10 tahun aku harus menderita secara batin, tapi sekarang aku boleh melihat bagaimana Tuhan merajut semuanya dengan indah. Itu perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang saya nggak Oke. dapat dimanapun. Gitu. Saya banyak dulu di kaki Tuhan, makanya ikut kelas kok AB ini kita
yoga. Menurut itu buat saya nggak sulit karena apa? Saya sudah biasa duduk di kaki Tuhan, kok bukan sombong, tapi supaya saya kuat, supaya saya mampu berjalan menapaki kehidupan saya gitu loh. Andai kan tidak seperti itu, saya nggak mampu karena daging dan diri saya ini terbatas adanya. Iya. Ya, ini tidak gampang memang saya lalui, tapi sampai saat ini saya selalu bilang, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan aku percaya selanjutnya Tuhan akan tuntun terus di dalam segala perjalanan hidup kami. Ya. Bu Diana, ada pesan untuk para istri yang masih ada suami? Kenapa kok? Ya, Pesan untuk para istri yang masih ada suami. saya hanya mengatakan kepada para istri, dan sekarang pun kalau saya ketemu dengan orang yang kehilangan suaminya, saya hanya mengatakan, cintailah suamimu seperti hari besok nggak ada lagi. Mencintai suami seperti besok nggak ada lagi. Setiap hari yang terbaik. Jangan membandingkan suami dengan orang lain. Bukan karena saya sudah nggak punya suami mengatakan hal ini ya. Tapi saya sedih melihat keadaan sekarang ini, di saat suaminya hancur, nggak punya uang, istri pergi ke sana kemari, ataupun maaf berselingkuh ya. Semua itu sebenarnya sampah. Itu nggak ada gunanya. Itu semua hanya wasting the time, membuang-buang waktu saja semuanya. Karena laki-laki yang Tuhan tempatkan di sisi kita, itu yang Tuhan sudah pilih dari semua laki-laki. Walaupun otak kita selalu membandingkan suami si A begini, jangan pernah membandingkan. Yang terbaik sudah Tuhan kasih, yaitu suami kita. Layani dia dengan baik, cintai dia dengan baik. Kalaupun ada kekurangan sana sini, berdoalah, banyak duduk di kaki Tuhan. Itu salib yang harus kita lewati, itu salib yang menjadi milik kita. Karena dulu pun waktu aku punya suami, itu yang saya lakukan. Ya suami saya gitu loh. Jadi saya nggak pernah bandingkan, sehingga ada timbul rasa syukur, terima kasih, kehangatan di rumah tangga itu penting. Aku sekarang berpikir kayak gini, kenapa anak-anakku ini semuanya anak yang dengar-dengaran ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan, itu karya Tuhan. Saya tidak membanggakan, tapi itu karya Tuhan. Karena dulu waktu saya punya suami, kami nggak pernah berantem di rumah tangga kami. Karena apa? Kami sepakat. Awal-awalnya memang nggak sepakat. Saya bilang, Pak, kalau aku marah sama anak-anak, Bapak diam ya. Nanti ada yang nggak setuju dari kata-kata saya, nanti kita ngobrol ya Pak ya. Supaya apa? Supaya Bapak dihormati anak-anak, aku pun dihargai anak-anak. Jadi kami sepakat. Kadang-kadang kalau namanya ibu ya, kalau marah itu ya, karena gini loh, suami saya itu nggak boleh berkata-kata kasar. Dia hanya boleh berkata-kata kalau anak saya lagi nggak dengar-dengaran, jadilah baik ya nak ya, jadilah pinter, jadilah. Nah, jadilah. Jadi memberkati orangnya. Nah, dulu aku nggak bisa seperti itu. Aku bilang, nakal banget sih, bener. Nah, suami saya kata-kata itu nggak boleh. Jadi suami saya bilang, Ma, kata-kata itu nggak boleh. Awalnya saya bilang gini, gimana dong Pak kalau marah gitu kan? Makanya Ma, jangan langsung cepet-cepet marah. Berpikir dulu sebelum ngomong. Nah, itu suami saya. Jadi kadang-kadang saat aku nggak terkontrol marah sama anak-anak, suami saya lewat, dicubit paha saya, dicubit badan saya. Karena apa? Supaya anak kami nggak melihat kami itu berseberangan gitu loh. Jadi dia cubit, langsung saya ngerti. Oh ya, berarti aku stop. Nggak boleh. Harus kata. Nah, setelah suami saya itu, setelah saya bersuami kan lama, 20 tahun kami ya, saya baru bisa mengikuti dia. Dan khususnya setelah ada semua nasihatnya bisa saya lakukan. Nah, itu luar biasa itu. Jadi semua teladan yang ditinggalkan sama dia, saya bisa mengaplikasikannya dalam hidup saya. Makanya saya selalu bilang, makasih ya Pak ya. Teladan yang kau berikan itu kekuatan buat aku. Teladan yang kau tinggalkan dalam hidup kami, harta yang sangat berharga. Karena apa? Tanpa teladanmu, aku nggak bisa seperti ini. Itu luar biasa, itu Tuhan itu membuat seperti itu. Semuanya teladan yang Tuhan berikan. Karena suami saya itu sangat teladan, makanya mungkin dia cepat pergi ya. Rumahnya cepat selesai di sorga. Karena dia seorang yang bisa mengontrol diri dalam hidupnya, bisa melakukan firman Tuhan yang harusnya manusia bisa lakukan. Setelah dia nggak ada, aku bisa
Semua teladannya melekat di hatiku, di pikiranku. Apa yang Bapak semua masuk. Saya selalu bilang di Facebook saya, thank you Pak untuk golden time selama 20 tahun. Menurutku itu golden time, masa emas gitu loh. Makanya saat ini teman-teman kalau masih muda, anak-anak masih kecil-kecil, jangan suka berantem di rumah. Kalau ada yang sulit, diamlah, masuk ke kamar, berdoa. Undang Tuhan dalam hidup kita supaya kita mampu melewatinya. Tuhan akan kasih kita hikmat, bijaksana, akal budi, dan nalar yang baik untuk berjalan bersama pasangan kita. Ingat, ibu-ibu tersayang, punya suami itu blessing. Sampai sekarang saya nggak menikah lagi, walaupun jelek saya bukan karena nggak laku ya. Nggak ada lagi seperti suami saya. Dia sudah menjadi limited edition. Nggak ada. Serius, walaupun saya jelek, masih ada yang mau ya. Masih ada yang mau dan yang meminta saya jadi istrinya pun ada. Tapi Tuhan belum mengizinkan saya kayaknya untuk berumah tangga kembali. Anaknya sekarang yang paling gede calon hakim ya, Bu ya? Enggak, Pak. Dia nomor 2, Pak. Nomor 1 masih ngambil. Ya, dia nomor 2 masih ngambil kuliah lain lagi karena dia udah ngambil biotek, dia sekarang ngambil DKV. Memang passionnya di DKV. Iya. Dulu anak saya yang perempuan bilang gini sama saya waktu suami saya baru meninggal, mama nggak boleh dekat sama siapapun atau dia sama laki-laki manapun gitu. Saya bilang pas saya antar ke bandara dia bawa pulang ke Malang, oke, saya bilang gitu ya. Tapi di semester 4 apa 5 dia bilang gini, mama boleh kok berteman asal yang baik. Saya bilang, loh kok sekarang mama dikasih SIM surat izin gitu ya. Dia bilang gini, kemarin kan temanku kayak gitu curhat sama aku. Nah dia bilang kan mama, maaf ya Maya, bukan ngomongin teman gitu. Memang bukan tipikal anak saya untuk ngomongin orang ya. Nah, karena dari papanya udah kayak gitulah dan memang nggak bagus untuk ngomongin orang ya. Dia bilang gini, orang tua teman saya divorce, terus maaf ini ya, ini pelajaran buat kita semuanya. Yang saya bilang tadi sampah itu ya, sampah itu. Jadi gini, saat kita maaf banget ya, ini kita sharing, saat kita berselingkuh dengan yang tidak legal, sebenarnya kita sedang memperlakukan diri kita seperti sampah. Gitu loh. Padahal kita manusia yang berharga di mata Tuhan loh, gitu loh. Kita manusia yang berharga di mata Tuhan gitu loh. Tapi kita menjadikan diri kita sampah gitu loh. Nah, anak saya bilang gini, orang tua teman saya divorce gitu. Terus dia ikut mamanya karena mamanya kerja di BUMN. Keuangannya bagus. Nah, pas dia pulang ke Medan, ke Jakarta, mereka sama-sama, kami sering sama-sama mengantar kami ke bandara kalau pas pulang habis libur. Nah, dia pulang ke rumah mamanya. Sampai di rumah mamanya ada berondong. Dia tanya, itu siapa? Sudah, kamu diam aja. Kalau kamu mau ikut mama, kamu diam aja. Di situ hancur seorang anak. Bapak Ibu tahu nggak? Anak itu, jangankan anak seusia masih kuliah ya. Saya pun saat ditinggal suami saya hancur. Yang saya bilang tadi, kenapa saya nggak hancur karena ada Tuhan. Nah, anak ini nggak sekuat kita. Akhirnya anak ini jadi tinggal bersama sama pacarnya di Malang. Itu menurut saya tidak menghakimi anak ini ya. Anak ini lemah secara iman, akhirnya dia ingin mendapat kasih sayangnya ya dari pacarnya gitu loh. Saya tahu pas saya pergi, anak saya di wisuda, saya tanya, mana temanmu nak? Oh iya mak, belakangan ini dia suka ke rumah pacarnya, ternyata dia tinggal bersama di sana. Dan sekarang mereka putus. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran itu? Inilah yang berharga buat kita. Kita akan menjadi tua, tidak menjadi muda. Tapi di saat kita masih muda, kita perlu berpikir panjang, menjadi teladan buat anak-anak kita. Gitu. Menjadi teladan aja belum tentu anak kita sekuat apa yang kita pikirkan, apalagi nggak menjadi teladan. Ternyata mama teman anak
mamanya teman anak saya itu ditipu sama laki-laki berondong. Sampai dia utang-utang banyak gitu loh. Secara logika, mana ada sih yang mau berondong sama yang udah tua ya kan? Nah, itu harus cerdas wanita. Be smart woman. Nah, be smart and be strong gitu loh. Di situ saya banyak belajar. Jadi anak saya bilang gini, Sisil bilang gini ma teman saya namanya itu ya. Din, aku salut dengan mamamu. Mamamu selalu ada buat kamu. Mamamu selalu menjadi tempat kamu segala-galanya ya, Din. Iya sih. Nah, di saat seperti itu, temannya ngomong, di situ saya diizinkan anak saya boleh punya teman katanya asal baik. Walaupun saya nggak pernah lakukan, saya nggak lakukan ya. Saya nggak lakukan karena apa? Ya saya fokus pada anak-anak saya lah. Jadi ayo kita semangat buat anak-anak kita supaya di akhir hidup kita nggak ada track record yang membuat kita malu nantinya. Mungkin kita nggak punya harta yang berlimpah, tapi nama baik bolehlah kita miliki. Gitu ya. Dengan apa ya? Dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau pesannya Bu Riana terhadap para single, misalnya mungkin ada single mom di sini, single parent, apa pesannya? Pesan saya yang tadi kok, yang single parent itu harus kuat di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kepercayaanmu, kuatlah di dalam Tuhan gitu loh. Karena apa? Selama kita kuat di dalam Tuhan, kita akan Tuhan pimpin. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Sekalipun kita jatuh, kita akan diangkat kembali. Kita akan diberikan kekuatan baru gitu loh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada bagi kita. Makanya saya hanya bilang karena apa? Dunia ini biarlah hanyut dengan segala kehebatannya, tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Supaya kita kuat, karena kita nggak mampu tanpa Tuhan. Saya sudah mengalaminya. Andaikan tidak ada Tuhan, sampai saat ini mungkin saya tidak akan melihat hari baik di hidup saya. Saya boleh mengatakan saya sudah melihat hari baik ya, karena saya sudah melihat anak-anak saya. Zaman sekarang anak-anak kita nggak pakai narkoba itu luar biasa loh. Iya. Iya. Zaman sekarang anak-anak kita nggak ikut-ikutan hal-hal buruk itu luar biasa loh. Itu luar biasa gitu loh. Apalagi biasanya kalau udah nggak punya suami, biasa anak-anak itu jadi nggak seperti waktu dia masih punya bapak gitu. Nah, di sini yang saya bilang ada beberapa teman saya bilang seperti ini kepada saya, Bu, gimana sih cara mendidik anak? Saya nggak punya kiat-kiat tertentu cara mendidik anak, gitu. Tapi yang saya tahu, saya mengajar diri saya dulu, membuat diri saya disiplin dulu. Itu ternyata yang baik. Kita nggak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang orang, kamu jangan seperti ini. Tapi kita bisa membuat diri kita, oh ya, aku harus seperti ini. Aku harus seperti ini. Aku harus seperti ini. Dengan sendirinya anak-anak kita melihat, kita nggak sulit mendidik mereka. Hanya komunikasi kecil mereka mengerti. Anak-anak kami nggak punya pembantu di rumah. Dulu masih ada suami, ada pembantu. Tapi sekarang udah nggak punya pembantu. Anak saya berdua nih bergantian menyikat kamar mandi, nyapu rumah, dan ngepel. Nah, saya masak dan mempersiapkan segala kebutuhan mereka gitu loh. Jadi saya nggak pernah capek. Rumah kotor enggak pernah, puji Tuhan saya bilang. Mereka langsung mengerti semuanya. Mungkin itu tadi, dilihat mamanya bersih, dilihat mamanya rapi di rumah, dengan sendirinya mereka ngikutin gitu. Jadi sebenarnya mendidik anak itu nggak boleh kita punya kiat-kiat, tapi yang terlebih dahulu membuat diri kita tenteram dulu, mendidik diri kita ini dulu baik, sehingga kita nggak capek mendidik mereka, tapi mereka melihat kita, oh iya, mama aku kan seperti ini. Jadi seperti air mengalir saja sudah, nggak sulit gitu loh. Jadi saya hanya melihat ibu-ibu masih muda ya, punya anak kecil-kecil, jangan larut dalam berdandan bergaya, tapi larutkanlah diri kita untuk mendidik anak-anak kita. Karena saat kita ketemu sama teman kita 15 tahun kemudian, dia nggak bilang,
Bu, berliannya udah berapa kantong, Mbak? Dia hanya nanya, anak-anak gimana? Nah, anak-anak gimana? Udah di mana sekarang anak-anak? Nah, itulah yang mereka tanya. Kita mau suku apapun ketemu teman kita, Bu Riana, puji Tuhan masih sehat ya. Anak-anak gimana? Nah, itu. Jadi jangan larut dengan hidup dunia yang gemerlap ini, tapi ayo dengan keadaan kita, dengan keberadaan kita tetap fokus kepada anak-anak dan rumah tangga kita. Dengan begitu akan mengembang ke sekitar kita, kemanapun. Gitu. Ya ini sharing aja ya Bu Ibu ya, bukan ngajarin. Siap. Karena itu yang saya lakukan sih dalam hidup saya. Oke. Thank you Bu Riana, sharing-nya sungguh menginspirasi sekali perjalanan hidup Bu Riana. Oke. Makasih, makasih semuanya Sharing Ibu-Ibu. format kita tutup dahulu. Iya.